Oh, ini motor khusus Emir. khusus untuk Raja Emir Qatar. Nah, kita sudah sampai di kawasan Bandara Internasional Hamad International Airport. Ya, depannya ada danau. Nah, itu yang tengah itu biru masjid ya. Ada menaranya. Masya Allah, subhanallah. Nah, ini Hamad Airport. Sekarang Hamad Airport itu menjadi salah satu airport terbaik di dunia. Ya, selain luas, fasilitasnya lengkap. Nanti kita masuk ke sana. Bismillah, Masya Allah. Inilah Bandara Internasional Hamad. Kalau dari dalam sudah kita bikin vlognya kemana, berapa kali. Hamad International Airport. Ya, selesai pemeriksaan paspor, imigrasi. Kita menuju gate. Alhamdulillah lancar, dimudahkan. Kita sudah berada di dalam Hamad International Airport di Doha. Alhamdulillah perjalanan kami selama di Qatar diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah SWT, dan bisa berjumpa dengan banyak sekali ulama-ulama panutan umat, ya, ulama yang banyak sekali memperjuangkan kepentingan umat Islam. Bisa makan bersama dengan para ulama di rumah Sekjen Ittihad Ulama Muslimin. Bisa juga mengunjungi maktab Syekh Qardawi, dan yang paling penting adalah bisa berziarah langsung ke makam Syekh Yusuf Qardawi. Alhamdulillah ala nikmat yang luar biasa. Segera bergerak menuju Istanbul. Barakallahu fikum. Jumpa lagi di perjalanan nanti selama di Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan berkumandang, azan zuhur berkumandang di Airport Internasional Hamad. Luar biasa. Suara azan. حي على الصلاة Kita ke gate B, B3. Azan. أكبر الله أكبر لا إله. Ya, kita akan terbang menuju Istanbul di 41 K. Di sini, di pojok Nira. Sampai jumpa lagi di Istanbul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah berada di 41 K. Di dalam pesawat Qatar Airways menuju Istanbul. Nomor penerbangan UR24. Kita menaiki pesawat jenis Boeing 777-300ER. Ini traynya sudah bagus ya. Jadi ini tempat khusus minum buat snack-snack. Dan ini yang untuk buat makanan, makan berat. Di sini
generasi terbaru. Assalamualaikum. Lagi kita sampai ke bandara New Airport Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Istanbul setelah perjalanan Doha Qatar. Saya ditemani Mas Daka dari PCM Turki. Kita akan menyusuri tembok Konstantinopel dan gerbang Edirne yang menjadi pintu gerbang masuk pertama Sultan Mehmed Fatih bersama pasukannya setelah menjebol Konstantinopel dalam perang peristiwa yang terjadi tanggal 29 Mei 1453. Ikuti vlog perjalanan saya bersama Musafir Dakwah. Dari sudut inilah Mehmed Fatih memasuki kota Konstantinopel yang telah jebol dan ditaklukkan oleh pasukan sebaik-baik pasukan yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jais. Baik pasukan Rasulullah yang ada di atas muka bumi ini adalah pasukan yang membebaskan atau menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik pemimpin itu adalah pemimpin yang memimpin pasukan itu. Nah, ini yang disebut dengan gerbang Edirne Kapı, gerbang yang pertama kali dimasuki oleh Sultan Mehmed Fatih masuk ke Konstantinopel melalui pintu Edirne, karena lurusan ini ke Edirne ya? Ke Edirne ya.
Ini dia, Pintu luarnya ini kan. pintu luarnya. Pintu luarnya. Jadi masuk Sana langsung ke istana, langsung ke istana. ke Hagia Sophia. Masya Allah. Nah ini keterangannya nih, apa nih Tat? Terjemahannya Tat? Ini terjemahannya apa ini? Jadi pada tahun 20 tanggal 20 Hijriah 857 atau tanggal 29 Mei 1453 hari Selasa pagi, blok ini yang terbuka gitu kan, pasukan-pasukan Muhammad Al-Fatih itu masuk ke Istanbul. Oh ini ya, itu artinya tuh teman-teman ya. Saya nggak bisa bahasa Turki, kita pakai aja teman-teman yang sudah menguasai bahasa Turki sebagai bahasa kuliahnya sehari-hari. Yuk kita masuk. Ini dia pintunya, untuk gerbangnya. Assalamualaikum. Nah, yang di depan ini masjid apa ini? Itu namanya Masjid Mihrimah Mihrimah. yang didirikan oleh Mimar Sinan itu Mimar Sinan ya? Mimar Sinan, arsitektur ternama Mihrimah itu di siapa? Turki. Mihrimah itu anak dari Sultan Sulaiman Al-Qanuni. anak Sultan perempuan. Sulaiman. Oh. Iya. Jadi masjid ini didirikan lah, Berarti kan. didirikan jauh setelah Sultan Mehmed Iya, dan penaklukan betul. ya? Jadi zamannya Sultani. Iya, iya, iya. Ini dalamnya lebih bagus ini. Oh, Karena ya? di sini ada dua namanya Mihrimah Sultan Jami itu. Satunya di sini, satunya di Uskudar di bagian Asia. Oh, di bagian Asia ada dua. Ada dua. Tapi bentuknya itu beda sama yang ini. Karena ini memang ditujukan sebagai bentuk perasaan cintanya Mimar Sinan terhadap anaknya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Oh, jadi ini ada cerita cinta. Ada di cerita baliknya. cintanya, iya. Jadi Mimar Sinan ini memendam cinta kepada putri sultan. Di Sultan. Oh, Gitu. Mimar Sinan ini kan arsitek ini ya. Arsitektur terkenal pokoknya. Imperium ya, kerajaan iya, ya. Betul. Jadi Terus Nobel- gimana ceritanya? Jadi nggak dia menikah? Nah, jadi karena perasaan itu kan sebagai buktinya. Sebenarnya bukti kalau dia itu perasaan cintanya tertolak lah gitu kan. Karena akhirnya si Mihrimah ini itu dinikahkan oleh pria lain, seorang pangeran lah. Oh, pangeran. Gitu. Iya, Jadi iya. makanya sebagai bentuk apa ya, rasa cintanya dia dan juga rasa sedihnya gitu kan, dibangunlah dua masjid kan. Masya Allah. Satu ini untuknya dia gitu kan, satunya lagi yang di bagian Uskudar. Terus dia yang bangun dia- masjidnya gimana? itu Dari dia sendiri. kantong sendiri? Dari dia sendiri. Wih, jadi bukan perintah sultan ini? Iya. Luar biasa. Kalau mencintai seseorang ya, jangan tanggung-tanggung, Bangun masjid. bangun masjid. Karena zaman dulu kalau orang lagi sedih gitu kan, Hmm. lagi galau, bangunnya masjid. Bangun masjid ya. Iya. Subhanallah. Ini saya baru dapat cerita ini. Boleh kita masuk ya sebentar? Boleh. Ini kuliah Mihriman. Ini bahasa Turk. Ah, ini bahasa Indonesia ada di sini. Bahasa Inggrisnya. Oke, kita masuk ke dalam ya. Tapi emang ada rasa cinta dua-duanya itu, enggak? Atau sepihak aja? Lebih ke sepihak aja sih. Oh. Dulu sebelumnya sih Sini. Madrasah nih. Jadi disebutnya kuliesi. Kuliesi, komplek. Kuliesi, komplek madrasah. Ini ada tempat wudhu setengah. Nah ini Masjid Mihriman Sultan. Mirip komplek itu ya, apa? Di Konya, Umi. Ada madrasahnya keliling gitu kan. Setiap masjid itu ada madrasah. Oh gitu, boleh ke atas. Sampai situ ya. Jadi hampir di setiap masjid yang dibangun di era Ottoman selalu ada madrasah. Karena dulu orang saya biasanya ya masjid itu tetap berada.
masuknya pakai pintu Ini kulit apa? ini. Kulit. Kulit. Karena menahan angin musim dingin. Oke, ini dia. Masya Allah, tabarakallah. Inilah tanda cinta Mimarsinan. Rupanya Mimarsinan ini ada cerita melankolisnya juga dia. Hah? Pejabat tinggi Sultan Utsmani itu di era Sultan Sulaiman Qanuni. Alhamdulillah. Lihat kursi. Ini ada anak-anak ngaji di sini. Oke, alhamdulillah. Oke, kita lanjut perjalanan ke tujuan berikutnya. Tempat-tempat yang belum dan jarang dikunjungi oleh teman-teman Indonesia kalau berkunjung ke Istanbul. Ini ke arah mana lah kita? Apa? Kita ke arah mana? Nanti kita balik ke arah sana. Oh, Lihat ada kita mengambil dari sini. oh ya. Oh, ini dari halaman sebelah. Nah, ini tempat pemandian jenazah. Oh, ini pemandian jenazah nih. Nah, jadi kalau mandikan, menyolatkan itu ke seluruh sini nggak berada dalam masjid. Oh, jadi Memandikan- sampai sekarang. Iya, sampai Ini sekarang kan selalu. tempat itu ya, tempat jenazah itu disolatkan kan? Jadi setiap masjid itu selalu ada ini. Selalu ada. Yang satu untuk mandiin, Ah. ngkafanin, nyolatin. Oh, gitu ya. Ya, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berada di kawasan Edirne Cafe di apa? Nah, di sini ada namanya kawasan apa nih? Gedung apa nih? Istana Blacernay. Istana Blacernay. Cernay. Ah, Tekfur. Oh, ini Istana Tekfur nih. Jadi kalau teman-teman nonton film Osman itu ada istilah Tekfur. Nah, Tekfur itu raja atau gubernur yang dimandatkan oleh raja ya, memimpin wilayah-wilayah Romawi Timur. Nah, kita akan masuk ke museum ini. Dulu menjadi Istana Tekfur Saraya. Tekfur Saraya Musisi. Jadi museum Istana Raja Romawi. Tekfur Romawi. Ini berapa harga tiketnya, Ustaz? Ini kalau yang tulis saya kurang tahu. Kalau yang ini yang Kalau- punya KTP 10. Punya KTP 10. Oke, mudah-mudahan bisa dapat murah. Ya, ini harga masuknya untuk warga lokal dan pelajar. Ini yang udah 10. Nah, ini yang 10 tele untuk mahasiswa dan warga lokal ya, yang punya KTP Turki. Kalau turis kayak saya, nah sebenarnya saya bukan turis, cuma ya belagak turis aja ini. Ini harga 40 tele, murah teman-teman. Jadi kali 500 ya, kali 500 rupiah cuma berapa? 20.000. Iya. Yap. Nah, inilah dalamnya. Tekfur Saray. Istana Tekfur, kerajaan Romawi tempo dulu yang pernah dipakai oleh raja-raja ketika masih dipimpin oleh Romawi Timur sebelum penaklukan Sultan Mehmed. Ini bagannya. Ada batu-batunya.
Saya pernah waktu sama istri itu nginap di hotel di pinggir dekat Hagia Sophia sekali. Iya. Itu di bawahnya, di basementnya itu tempat apa barnya mereka itu ada dikasih kaca bekas runtuhan ya. Bizantium. Itu masih dijaga itu. Iya. Ada beberapa hotel kan kayak gitu ya. Nah ini juga ini bekas pondasi-pondasi Bizantium. The only surviving building. Oh, jadi ini satu-satunya daerah bangunan yang masih survive dari istana kerajaan Bizantium. Ini PT Bizantium. Nah ini Bizantium, yang itu Pera. Pera itu sekarang Galata, daerah Galata. Oh, daerah Galata ya. Dulu sebelum namanya Galata namanya Pera. Jadi daerah Galata itu tempatnya koloni orang-orang Genoa. Oke. Genoa. Yang kemudian itu ya, Genoa itu kan, yang di Galata itu kan mereka akhirnya dipakai oleh Sultan Mehmed ya, Iya. penguasanya Jadi untuk mendukung. sampai sini. Ini daerah Galata nih. Dari Galata. Mereka tidak di bawah Romawi Timur ya. Tidak. Sebab mereka daerah. itu hanya bekerja sama dengan pihak-pihak yang menguntungkan. Makanya ini sebenarnya dia bermain di dua kaki dia ini. Iya. Ya kalau kita lihat filmnya Mehmet kan itu ya, Ya. begitu ya. Tebal-tebal. Itu Edirne Kappe, Egri Kappe. Ujungnya situ Aiwan Sarai, tembok Aiwan Sarai. Yang hijau nih. Sini Aiwan Sarai. Oh, ini peta bentengnya nih teman-teman. Nah ini Dirne Kappe yang tadi kita lewati tadi. Oh iya, Sini ini tadi Rimanya, Edirne Kappe, sini. Mihriman ya. Top Kappe, Beyazid. Nah ini gerbang utama ini. Ini Meflahan atau Meflana Kappe. Sini. Yang 5. Nah, jadi ini nih pas ini kan. Ini satu kan, 1, 2, 3. Nah, sini ada lagi di sini kecil di sini. 5 lapis tuh teman-teman, temboknya. Kali. Ça, c'est continental, le territoire. Avec la mer, et la contrôle aussi, vous avez des ports. Seulement, Ini suasana di dalam museumnya. Habis itu di isolasi. Oh ini restorasinya nih. Restorasi Tekfur Sarai. Kita naik ke lantai atas. Lantai 2, ada apa di sini? Ini artefak-artefak bekas.
tikar ya, gerabah. Oh, bisa digeser ya. Mosaik-mosaik yang ini kan. Mosaik-mosaik yang pernah nempel di dinding ya. Yang misalnya itu Ayah Sofia. Oh, iya yang. Jadi ini misalnya mosaik yang ada di sini. Misalnya ini masjid. Oke. Ini yang gambar-gambar yang nempel di dinding. Biasanya mereka kan memang itu ya. Selalu menghiasi dinding Iya. dengan gambar-gambar. Kapsular itu kemana? Kehidupan harian. Ini masalah. Ini dini keagamaan, Ini pastornya lah. pastor-pastornya nih. Ini kisah Ave Maria. Bunda Maria dan Isa. Oh, ini relik-relik Yesus, Nabi Isa dengan Bunda Maria masih kecil. Ini malaikat. Oh, melek. Malaikat. Versi mereka ini malaikat. Versi Kristen dia digambar ya. Kayak di Hagia Sophia ya di gambar-gambar ya. Di masjid Ada? dekat sini. Ada masjid dekat sini. Ini dulu masjid Rasul. Jadi Masjid Rasul itu bekas itu juga Ya, Bizantium. gereja juga, bekas gereja juga. Oke, ke atas lagi. Udah. Kita naik ke atas ini melalui terowongan tangga. Oh, Aşkım hiçbir şeyden korkmuyoruz ama biraz karanlık ya. Aferin sana. gelap ya? Hah? Oh, nih. Bunkernya lah. Oh, bunkernya. Tempat persembunyian raja. Ini keramik-keramik. Wih, keren. Yuk, kita turun ke bunker nih, teman-teman. Bunker Romawi. Nah, inilah tembok-tembok yang ada di bawah bunker Tekfur Sarai. Jadi di istana ini. Jadi istana Tekfur inilah tempat raja-raja Romawi menyambut tamu-tamu negara, termasuk sambutan kepada tentara-tentara salib yang akan nyebrang ke Yerusalem untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Oke, kita ke atas. Belum habis teman-teman, saya sudah ngos-ngosan. Halo. Bismillah.
Wow. Hei. Kita berada di puncak Tekfur Sarai. Di belakang itu ada Selat Bosporus dan jembatan. Masya Allah. Itu bulan Romawi gitu. Mana? Halaman-halaman ini. Bulan Romawi. Hiburan, kuburan. Kuburan. Oh, ini yang halaman hijau. Ini komplek pemakaman kuburan Romawi. Nah, itu ke sana sudah Asia ya? Enggak. Belum? Oh, masih Eropa? Asia itu mana? Oke. Oh, berarti ini Ini Teluk. Teluk, Golden Horn. Golden Horn. Oke. Galata sebelum berarti. Oh, itu Galata. Masya Allah. Nah, itu ada Menara Galata tuh. Situ ada kapal-kapal kan situ kan. Nah. Nah, daerah situ ada kapal-kapal. Dari situ tempat diturunkan kapal-kapalnya pasukan Muhammad Fatih di situ. Iya. Nah, di situ. Karena salah satu buktinya kan, jadi di situ ada galangan kapal tertua. Oh. Jadi memang didirikan langsung oleh Muhammad Fatih setelah melakukan satu Nobel. Dia mendirikan galangan kapal di situ. Dan sampai sekarang masih beroperasi Oh. galangan kapalnya. Hmm. Jadi itu kenapa dia di situ mendirikan di situ sebagai tanda kalau dia dulu itu Dari sana ya. Jadi buat galangan kapal. Kalau untuk industri militernya di mana, Toman? Pembuatan ininya, kapalnya. itu Setelah penaklukan ada ya. ada sebenarnya. Cuma saya kurang tahu di mana. Masya Allah. Kita ada di lantai paling atas Tekfur Sarai. Ini mihrab Ottoman tuh, dengan ornamen keramiknya yang khas. Porselen. Haramain. Kasim Pasar Candi. Nah, ini jadi masjid-masjid yang dibangun itu ini nih. Nah, yang ada replika ini. Ini dibuatnya di sana. Termasuk ini yang di Sultan Hagia Sophia. Jadi buatnya di sini. Perpustakaannya, Mahmud Oh, I itu. di Hagia Sophia. Ini. Buatnya di sini keramiknya. Oh. Pabrik buatan keramik. Selesai kita tur di Museum Tekfur Sarai. Nah, lift. Teman, mengunjungi Tekfur Museum. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ini roti, itu nasi dan kacang. Ini gratis buat fuqara masakin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Alhamdulillah. Sedekah Alhamdulillah. icin malah ini. Sedekah.
Masya Allah. Okay. Oke, thank you. Hakkına helal et sen. Ini namanya daerah tadi, Masih daerah Fatih. daerah Fatih. Udah masuk Fatih ya. Alhamdulillah. Jadi tradisi ngasih makan orang miskin, homeless itu masih terjaga kuat di sini. Luar biasa. Ya. Ya, nama Masyhur Alimi ya, jadi ulama masyhur lah. Oh, lama sekali. Alim Kita ulama. sekarang akan masuki kawasan Yefus Salib Jami. Ini juga situs yang jarang dikunjungi oleh orang-orang Indonesia. Sultan Salim Yefus I ini adalah Sultan Ottoman yang memperluas wilayah ya Utsmaniyah pasca penaklukan Konstantinopel. Itu menjadi besar sekali, mengalahkan Sultan Mamluk ya, kemudian mengalahkan dinasti dalam perang Safawi, dan beliau mengklaim dirinya sebagai Khalifatul Muslimin ya, karena penguasa Haramain dan penguasa Masjidil Aqsa sekaligus, dan menyatukan kerajaan-kerajaan dunia Islam. Nah, ini komplek Salim Yefus. Ayahnya Sultan Sulaiman Qanuni. Masya Allah, ikuti terus. Ini di atas bukit letaknya. Itu jalan ke bawah ya. Nah, ini puncaknya di sini naik. Ya, ini makam Yefus Sultan Salim dan Abdul Majid. Ada seng-seng ini. Ini banyak diziarahi juga ya, selain Sultan Mehmet ya. Iya. Memang bukan sultan-sultan, ulama-ulama itu banyak. Bali de Sultan. Nah, ini tempat istrinya. Oh, istri beliau. Iya. Ini istri Sultan Salim. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'afanha. Aisyah Hafsah, Kalau ini apa namanya? Putra Mahkota. Putra Mahkota. Anaknya Salim. Ya. Nah, ini kan putra dekat. Tapi yang bukan Sulaiman ya. Bukan. Nah, ini teman-teman, komplek makam Sultan Salim Yefus. Jadi di sini ada cerita menarik di sini nih. Nah, Jadi waktu itu ada seorang sini tukang bersih-bersih. Hmm. Jadi ketika dia dalam kondisi dan itu posisinya di zamannya Sultan Abdul Hamid kedua. oh, Nah, jadi pada saat itu ada tukang sapu gitu kan, sedang dalam kondisi susah, gitu kan. Dia penjaga kuburan juga. Tiba-tiba gitu kan, karena dia lagi stres tuh ditendang kuburannya. Wih. Oh, ditendang. Hmm. Nah, habis itu tiba-tiba dalam mimpinya Abdul Hamid itu muncul Sultan Yefus Salim gitu kan. Oh. Dipanggil gitu. tukang sapunya. Tukang sapunya tadi itu. Nah, bisa ditanya gitu kan, kamu ada masalah apa? Oh, saya punya masalah utang segala macam gini. Ya udah, ini saya bayarin utangnya gitu kan. Nah, habis itu dia bilang, kok bisa tahu ini saya nendang gitu kan? Karena tadi kakek saya ini melaporkan kepada saya gitu kan. Oh, mimpi. Dalam mimpinya itu, karena ada tukang sapu yang kamu itu nggak urus gitu loh. Oh, Jadi di sini ada cerita. ada cerita unik ya, menarik itu. Luar biasa. Sultan Salim Han. Jadi beliau ini yang menyatukan dunia Islam, mengalahkan Mamalik di Mesir,
dalam perang tahun 1518 kalau tidak salah itu. Assalamualaikum ahla diyari qawmil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita bermata dua lah itu kan. Di sisi lain memang menaikkan Pamor. pamornya Teuku Usmani, tapi di sisi lain itu juga menjadi titik awal keruntuhannya. Karena dari situ keruntuhan. kan banyak utang-utang negaranya itu terkuras, Iya. kas-kas negaranya. Jadi membangun Istana Dolmabahce di zaman Sultan Abdul Majid ya. Iya, Dan itu habis berapa ton emas itu. betul. Banyak. Itu yang menguras ini. Nah, ini makam Sultan Abdul Majid ya, teman-teman. Pamannya Sultan Abdul Hamid II yang sangat terkenal itu. Nah, beliaulah yang memulai simat pembaharuan Turki Utsmani tapi berkiblat ke Eropa, ke barat dalam pendidikan, dalam hukum, dalam kemiliteran termasuk ya. Dan dalam sains juga. Memang Renaissance tapi justru awal keruntuhan itu dimulai dari situ. Kita lihat di sini Selat Bosporus di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali dari atas bukit ya, Masjid Sultan Selim Yefus ini langsung mengarah ke Galata. Nah, di depan kita itu ya, di depan situ, nah itu tempat galangan kapal yang dulu Menara Galata ini, itu Sultan Mehmed Fatih menurunkan kapal-kapalnya ya. Puluhan kapal itu, 70 kapal dalam satu malam. Coba diangkut, digerek dari laut seberang sana ya, masuk ke Golden Horn melalui Galata ini. Nah, itu galangan kapalnya yang tadi saya tunjukkan. Nah, inilah yang menandakan awal keruntuhan Imperium Bizantium Romawi Timur ya. Nah, ini itu adalah Sulaimaniye. Aziz Sulaimaniye itu anaknya Sultan Salim, yaitu Sultan Sulaiman Qanuni, dan di ujung sana kelihatan itu adalah Hagia Sophia. Masya Allah. Ini dari atas komplek Sultan Selim Yefus. Nah, ini taman-tamannya. Sana komplek pemakamannya, masjidnya. Yang kebetulan tadi kayak di Madinah. Hadi Ada Ayşe. Oh. model-modelnya. Ayşe. Hadi gel buraya. Karışma. Gel dedikçe gel. Kita akan masuk komplek masjid Selim Yefus. Yefus Selim.
akan sholat zuhur dan jamak qashar dengan asar di Masjid Sultan Salim Yafuz. Ya, zuhur dan asar di Sultan Salim Yafuz. Ya, sini langitnya cakep biru, masya Allah. Ini baru pertama kali saya kemari teman-teman. Yang paling sering itu kan Sulaimaniyah, komplek masjid yang didirikan oleh Sulaiman Qanuni, berikut madrasah dan segala macam fasilitasnya. Ternyata ada yang lebih keren lagi, lebih tua maksudnya, itu komplek Salim Yafuz. Subhanallah. Kita akan melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat lain yang belum terjamah di Istanbul ini. Rasanya saya sudah lebih dari 5 kali mengelilingi Istanbul dan Turki. Ternyata masih banyak tempat-tempat yang rahasia yang belum terjamah. Insya Allah kita akan pergi kali ini. Assalamualaikum. Ini komplek Masjid Sultan Fatih Mehmet. Terkenal, rame, selalu rame nih. Ya, kita nggak masuk lagi ke dalam ya teman-teman ya, karena sudah ada di video-video vlog saya Musafir Jawa. Ya, kita akan kunjungi lagi tempat-tempat yang belum pernah dijamah, insya Allah. Ini napak tilas saja. Ini kita masuk ke Basilika Sistine Museum. Ya, harga tiketnya 450 TL untuk turis dan 35 untuk pelajar mahasiswa. Nah, ini tiketnya 450 lira. Ini teman-teman, kita masuk di Basilika Sistine. Jadi ini tempat apa? Pengairan ya, penampungan air di zaman Bizantium. Nah, nanti kita dengarkan penjelasan dari kawan kita. Istanbul Waterways. Ini dari zaman tahun berapa ini? Dari zamannya ini apa namanya, Konstantin. Konstantin ya. Hadrian. Roma tedarik olmuş mu? Ini pusat pengairan. Sebelum itu di Belgrade namanya. Nah, di ujung sana ada patung Medusa.
Basilica Sistine. Dulu dipakai apa? Syuting film itu ya apa? Si apa tuh? Kalau yang Mission Impossible kan? Ada ya? Apa itu? kalau yang terus di film itu tentang ini seri Netflix tentang Al-Fatih. Oh. Serisnya. Nah, itu dibuat sana. Kalau ini ada juga. Nggak ada bedanya. Nggak ada film Hollywood ya? Yang di sini juga. Kalau nggak salah si Tom Cruise apa? Yang Medusa mana? Ujung sana. Jom. Gelap kayak gini aja masih terang gitu tadi. Iya. Ngeri. Ngeri ya. Tuh, ya terang banget tuh. Iya. Tuh. Samsung juga kan awet juga baterainya. Iya. Jadi kita kembali ke 1000 tahun yang lalu ini. 1000 tahun yang lalu. Luar biasa. Saluran air dalam tanah. Ini ya, Medusa? Dikkat et düşmeyin de. Bizans da ya. Ini kepala terbalik nih. Well, back in the day, it was very clean. Nobody was allowed out. O zaman doğacak şey yoktu. Oh, itu. Nah, sendirian. Je mets un coup de latte là-dedans pour que ça déclare la balle. Itu patung Medusa. Oh, bien, moi je suis désolé, je vais voir. Wow, baru kelihatan. Nah, itu bayangan yang tadi situ. Ada bayangan yang tadi. Oh, di sana bayangannya. Subhanallah. Di belakang saya itu ada patung Medusa. Ya, nah itu. Patung Medusa lagi sendirian, jongkok. Ya, dia lagi nunggu tram. Oh no. Alhamdulillah. Satu wishlist tercetak. Ya, wishlist sudah. Kita menuju jalan keluar. Nah ini kok, Lampunya kuning aja di sini jadi putih. iya. Ayana Jackson. Nggak ini apa? Tiangnya kok khusus nih? Apa ini? Memang dari lama dibuat model. Oh.
Kita akan menuju jalan keluar ke sana ya. Kita naik ke atas sana, pulang keluar. Ya, kita baru selesai dari bawah. Pengalaman masuk Basilika Sistine. Seperti masuk ke lorong 1000 tahun, 1500 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Peradaban yang hebat, peradaban yang sudah sangat maju, dan dilanjutkan oleh Kesultanan Ottoman yang memang mereka pantas untuk melanjutkan itu. Mereka punya SDM, mereka punya kapasitas, mereka punya kekuatan militer, ekonomi. Jadi memang pantas mereka melanjutkan Imperium Romawi Timur. Ya, gelarnya Sultan Kanuni, Sultan Salim, dan sejak masa siapa? Sultan Mehmed ya. Sultan Mehmed. Itu yang disebutnya Kaisari Rum ya. Apa? Kaisari Rum. Kaisar ini Romawi Timur. Iya. Nah, Dia dia Kaisar Romawi Muslim. Nah, ini kereta tram Istanbul. Nah, tadi antrian kita masuk ke Yerebatan, Basilika Sistine itu dari sini ya teman-teman ya. Antri beli tiketnya ramai sekali. Antrinya tuh mengular. Alhamdulillah. Kita lanjut ke Gulhane Park. Perjalanan kita sore ini insya Allah berkah. Dan itu di depan saya adalah Masjid Hagia Sophia. Ya, kita sudah pernah buat vlognya. Sudah cukup. Ini antrian turis-turis juga masuk dari banyak turis Asia. Gulhane mana? Ini ya? Nah, yang itu pavilion itu namanya. Itu pavilion. Itu tempat para sultan-sultan situ semua. Oh, pavilion yang ada di dalam Topkapi kan? Tepatnya bukan? Oh, Gulhane. Oh, masih di Gulhane. Topkapi. Berarti kita masuk ke Taman Gulhane. Ini roti simit, roti Turki. Ya ben simit sevmem ki sadece. Waduh, popcorn. Hapus ya lamanya apa? Jadi ini taman yang bangun siapa ini? Gulhane. Udah modern ya? Oh, udah zamannya Ottoman juga. Ottoman. Nih, coba lihat apa tuh? Petanya. Oh, kita di situ ya. Jadi di sini pavilion tempat sultan ini apa namanya? Melihat tawa sekaligus juga ini jadi perpustakaan. Oh. Iya. Masya Allah. Nah, ini kalau lurus terus ini ada bekas bangunan ini apa namanya? Para orfan yatim piatu yang didirikan langsung sama Konstantin I dan istrinya. Jadi udah paling tua ini. Pantesan terkenal ya Gulhane Park. Tuh ada air mancurnya. Ini kayak pohon ini ya apa? Kayu putih ya, minyak kayu putih ya. Salah satu
taman yang tertua di kota Istanbul ya, sejak era Ottoman. Ini sudah dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.